Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Di sela-sela persiapan laga Timnas Indonesia melawan Jepang yang akan digelar pada malam nanti, pelatih Sinteyong menyempatkan bertemu dengan anak-anak dengan Down Syndrome pada akhir Oktober lalu. Berikut simak laporan dari tim VOA. 많은 관심을 가졌으면 좋겠다. 우리 친구들한테 좀 더 많은 관심을 갖고 사회에 적응할 수 있게끔 같이. Nggak nyangka ya, ternyata dapat kesempatan sebesar ini, pastinya sangat senang sekali, apalagi Arsila kan emang suka bola ya. Itu bagian dari program juga, bahwa alhamdulillahnya kita juga dikasih space oleh PSSI, di mana kita bisa ketemu langsung dengan sang pelatih STY, dan kita mengajukan dengan anak berkebutuhan khusus. STY-nya juga sangat peduli terhadap sosial. Pemain yang melanggar telat itu kan didenda, dana dendanya itu dia alihkan kepada panti sosial. Dan Coach Shin membelanjakan merchandise buat anak-anak Down syndrome tersebut gitu. Mungkin nggak seberapa lah ya apa yang kami berikan atau Sintayong berikan, tapi kami berharap dengan itu anak-anak tersebut seneng dan impact-nya ke yang lain-lain juga perhatiannya jadi lebih besar gitu. 우리가 갖고 있는 거 즐기면서 후회 없는 축구를 하고 왔으면 좋겠다. 우리 선수들이 조금만 더 집중하고 조금만 더 신경 쓰고 하고자 하는 생각이 맞으면 We have a really good team with a mix of local players and players from abroad, and I think it's a really good mix. Our chemistry in the team is really good. We are ready to analyze. Pemirsa, banyak orang tua di Amerika mulai memikirkan kado Natal bagi anak-anak mereka, termasuk mainan-mainan favorit. Beragam mainan elektronik dan mainan konvensional tersedia. Dan bila ingin mainan klasik, ada juga mainan yang begitu lama laku dijual, sehingga diabadikan di sebuah museum. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Sebuah museum di Rochester, negara bagian New York, menjadi lokasi National Toy Hall of Fame, tempat yang mencatat mainan paling bersejarah dan diminati. The National Toy Hall of Fame recognizes classic toys that deserve elevation to the highest tier of the world of toys and games. And every November, we pick 3 or 4 based on thousands of nominations from the public to earn that special honor. Tahun ini mainan My Little Pony masuk 3 besar setelah beberapa kali sebelumnya dinominasikan tapi gagal masuk. Koleksi mainan ini mulai diproduksi tahun 1980-an oleh Hasbro. Selain My Little Pony, permainan berdasarkan robot yang bisa berubah menjadi kendaraan Transformers juga masuk 3 besar. Demikian pula permainan kartu Phase 10 buatan Mattel yang merupakan modifikasi permainan kartu remi. Every year we receive thousands of nominations. We look at those for 3 big criteria. One is longevity. These are toys that at least have been on the market for 20 years, so kids and their parents could both have grown up playing with them. Second, these are toys that everyone can recognize. Even if you never had a radio flyer wagon or a teddy bear, you know exactly what they were. And third, these are toys that have great play value. Learning, creativity, discovery, socialization, activity. Masuk nominasi tahun ini tapi gagal menang dalam 3 besar, diantaranya adalah koleksi buku Pilih Sendiri Petualanganmu, juga permainan kartu Pokemon Battle Academy.
Lalu permainan kartu Apples to Apples. Beragam permainan action figure, boneka, permainan kartu hingga permainan papan seperti Monopoly telah masuk sebelumnya ke National Toy Hall of Fame. Mainan seperti ini dirindukan orang tua yang berkunjung ke museum, mengingat betapa ponsel dan tablet saat ini mendominasi aktivitas anak. Screens are really taking away their good times. I would say our times were much better without screen because we were more observant of what is going on in our daily lives, and that's how it helped us to think of it increases our imagination capacity. Konsultan retail Circana memperkirakan penjualan mainan tahun 2024 kurang lebih akan sama dengan tahun 2023. Menurut Circana, total penjualan selama tahun ini seperti tahun sebelumnya adalah sekitar 4,5 miliar dolar. Ini merupakan penurunan dibandingkan puncak penjualan pada 2022. Dan mainan-mainan yang paling laku terjual adalah dari IP terkenal, Star Wars, Pokemon, dan juga Lego. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.